The Squid Squad. The Squid Squad. Kalau kita ngomongin Aku musical, nggak percaya ketika dia bilang kayak almost impossible to find. Of course, yes, almost impossible to find transgender. Tapi it's not impossible to find queer people playing queer character gitu no, maksudnya. it's almost impossible. It depends on where you look for it. You know what I mean? Yeah. Kayak talking about musical, you're right. I mean, in that community itself, musical itself, there must be probably more than 50% of people who are actually queer. Who are you kidding here? Right? I mean, the Squid Squad. The Squid Squad. Itu yang membuat dia kelihatan kayak selalu again, dia selalu muncul dengan defensive yang mana kayak enggak loh Pak gitu. Terus sekarang kalau misalkan kita mau dia mau ngungkit soal Ali gitu dan bilang minority character just like in the just like first the first season gitu. As if Ali was like a big a key in the first season. Seolah-olah Ali penting banget di situ gitu. Iya, I mean I love the first season. Bahkan kalau dibandingin sama Hyunju malah lebih penting Hyunju gitu kan. Dan lo sebenarnya bisa lo punya kesempatan untuk being so inclusive ke minorities kalau Hyunju ini diperankan oleh people like Ali gitu maksudnya. Betul, karena ketika ngekas Ali juga kan nggak yang ngekas orang Korea dan di Dihitemin make up gitu kan, enggak kan ya. kan, Like they maksudnya. really look for like the most authentic way. Iya sih, That's you why seeing it. season 1 tuh sangat bagus. Betul, That's kerjanya why. beneran nggak ada They males-malesnya. prepare a lot. Dan di situ kemudian aku memikirkan apa yang Zoe Saldana bilang soal why she needs to stop playing Marvel characters, karena dia bilang ketika sesuatu tuh udah jadi IP besar, udah di commercialize, hal-hal kecil yang penting yang hal-hal yang bikin kita jadi relate itu yang memuaskan dia sebagai aktor itu tuh udah nggak Kadang ada tereliminasi, lagi. iya, benar. Jadi orang udah lebih mentingin kayak how to make this as big as before tanpa harus memikirkan kayak sedalam apa kita harus melakukan pendalaman karakter, sedalam apa kita harus mencari aktris dan aktor dan segala macam gitu. So ini yang aku lihat dari Squid Game 2 jadi kayak ya ini cuman perpanjang perluasan dari sebuah IP yang terkenal tapi shallow gitu sebenarnya. That's true, which is I think that's too soon for them to kind of feel that way karena memang menurut aku baru 2 season ya. Kalau 2 musim itu ya humble aja dulu, kerja dulu gitu. Nanti lo kalau udah masih terkenal kayak GOT lah, GOT dia baru oke lah aing gede gitu, aing in the IP besar pas gitu 3-4 ya. dan baru kayak The downfallnya climax, di iya, 8 di kan. 8, Gitu aja dulu. I mean mau kerja dulu, like, present the best as you can. Bukan cuma hilangkan dulu defensive, 32 gigi. Ya ompongin dulu aja gitu. Nanti baru lihat hasil keompongan tuh apa gitu. Orang juga akan ngerasain kok, bener deh kayak please do not underestimate your audience karena memang kamu itu di apa ya, ditonton banyak orang di seluruh dunia, and there must be like different kind of like process of thinking, different kind of like way of appreciation, different kind of capacity or whatever you call it. Please do the work because I mean like at the end of the day kalau lo kan cuma nonton, lo nggak appreciate like the work that we've done, it's actually hard. Coba lo bikin lah, kan bukan tugas kita ya. Like yes, our job is to watch it. What else? Our watch job it is to watch and respond towards it. Iya, dan kasih masukan dan kasih kritik gitu. Bukannya itu ya fungsi orang saking nggak fungsi bisa penonton ternyata tuh emang itu. nggak bisa ternyata kalem loh. Nggak bisa. Nanti tolong Bener-bener. masukin musik yang agak mendayu-dayu gitu biar Fly kayak me to the moon. right, because something has changed within me. I cannot be like demure in talking about this stuff anymore. The more you reveal, the more you send me like the link to the about like anything related to Iya, aku ini juga- kayak apa? Yeah. Apa Okay, deh? let's back to Hyunju for a second. Ya, aku tadi di apa di sepanjang season 2 ini kan diceritain kayak Hyunju is in the middle of proses dia transisikan dari pria ke wanita gitu dengan dia dan dia lagi nyicil nih. Dia udah Membutuhkan banyak uang lah ya. Dia udah berhasil operasi payudara dan segala macam, lagi nyicil gitu. Terus aku menemukan sebuah, aku nggak tahu apakah ini inkonsistensi atau sebenarnya mungkin naluriah gitu ya. Tapi ketika orang sudah memutuskan untuk
okay, I will go on a transformation gitu. Aku akan merubah identitas genderku, seksualku gitu. Udah punya payudara nih gue sekarang gitu. Tapi ketika ketika adegan tembak-tembakan terakhir, aku tidak melihat ada femininity di situ. Kayak yang take over tuh langsung that masculine Hyunju gitu. Yang membuat aku padahal bertanya. awal-awalnya dia berusaha feminin kan. Dia berusaha kayak dan dia sangat malu-malu gitu kayak mau mengaku kayak ini. Nah, itu yang kayak kenapa menurut kamu kenapa dia memutuskan untuk atau mereka memutuskan untuk kayak gitu? Apakah karena memang enggak, itu lagi kepepet aja karena emang dia lagi dibutuhkan. Yang dibutuhkan di situ adalah Hyunju yang seorang tentara. Jadi itu yang harus dikeluarkan oleh dia pada saat itu atau seperti apa? Aku mau respon dulu perasaan kamu yang tadi ya, kayak bener sih, kayak nggak semua yang trans itu sebenarnya, karena di reality juga seeing Caitlyn Jenner, yeah. Dia memang tidak mengubah cara ngomong, cara jalan. Cuman dari luar aja, ibaratnya bingkisannya aja, tapi dia tetap kayak gitu. Jadi mungkin dia kalau disuruh olahraga lagi tetap bisa gitu. Tapi di sini Hyunju kan dari awal menunjukkan ya kayak kalau dia tuh sedikit lebih feminin dari sebelumnya. Tapi di ujung dia kembali sebagai whatever his name is before becoming Hyunju gitu. Tapi mungkin dia bener Kak, dia harus begitu, satu kepepet, dua kan untuk menembak harus ada kayak certain position yang posturnya harus bagaimana, itu harus exact. Mungkin ada hal-hal yang traitsnya Hyunju secara fisik ya gak bisa dipakai buat nembak atau kena orang. Itu mungkin ya, I don't know. Tapi it's just like it looks like Park Song Hoon in a wig ketika pas bagian nunjuknya Hyunjunya hilang. Itu sebenarnya yang aku takutkan, kayak sepanjang karakter ini muncul kayak ini akan jadi Park Song Hoon in a wig. Bener kata kamu. Tapi kalau mau nih dari awal ya udah nggak apa-apa. Dia pun masih jalannya seperti, tapi dia memang sudah ada transformasi nih, ada. True. There's a bump on the. Dan kayak ketika Park Song Hoon bilang kayak kita nggak mau membuat ini jadi sebuah karakter yang komikal, tapi menurut aku ketika karakter komikal ditempatkan atau ditulis dengan sangat baik dan comedic timingnya pas, itu will work. Nggak akan jadi sesuatu yang melecehkan atau merusak. Justru kayak it's gonna be fun to see him obsessing about her transformation. Misalkan kayak ketika dia datang ke situ, lo tau nggak, gue berhasil nyelipin high heels misalnya. Gue berhasil nyelipin high heels gitu. Terus when that big perang happen, ternyata tuh dia lagi dalam adegan kayak sama si nenek itu, sama si ibu-ibu itu kayak coba dong high heelsnya gitu. Iya kayak atau look at this, like kemarin menurut kamu ini udah standar cewek gak banget gak sih kayak. And then like the big jeder happen, and then dia harus melakukan adegan perang itu in high heels, but with man posture and gesture and mentality. That's buat aku cool. That's gonna be cool. Dan itu malah jadi Hyunju kaya gitu. Karakternya jadi kaya, jadi nambah. And also memorable juga gitu. Iya, kayak poor thing wants to be a girl, but then he has to be dia harus ada natural callingnya sebagai tentara. Kan, right? Dia bawa senjata dengan transformasi dia yang masih belum 100%, tapi dia juga tadi baru nyobain. I'm a woman now. True. Gitu loh, maksudnya kayak dan ada harusnya kita diliatin kayak beberapa detik juga tidak apa-apa, tidak masalah. Itu loh kayak barusan the shift yang bikin dia bingung. Gue harus I have to channel this again. Dimana gue harus, karena aku merasa Hyunju dari awal tuh dia tidak pernah ragu untuk menempatkan diri di tempat itu, sementara aku merasa kayak he's being alpha in the room gitu. Dan harusnya dia tuh self conscious banget dengan semuanya. Mungkin ada momen-momen yang dia kayak ngerasa self conscious dan segala macam, tapi aku ngelihat dia sebagai orang yang kayak he's being confident, tapi enggak yang trans confidence gitu. Dia confidence karena dia still as a man di situ gitu. Aku tidak menangkap itu. Iya itu detail itunya ya, benar-benar sih kayak yang penting tuh the script, the writing, the director. The delivery. Sorry. Because like when speaking about delivery, cause like remember Thanos? Thanos. Yes, benar. What is bro doing there, bro?
Bro is I don't even want to talk. the way we talk about him pada saat itu kayak kali aja ini jadi kayak big comeback dia. Kan jadi lucu, malu kayak This Squid Game thingy akan masih terus berjalan dan berlangsung sampai aku rasa sih mereka akan mempertahankan all of this scenario kayak sampai season 3 tayang aku rasa. Jadi ya let's see how it's gonna be. and let's see how far we can have this energy to actually talk about it. Yeah. Oh my god. I'm so tired actually like tapi ya well it's 1 out of 10 so yeah well. The Squid Squad. The Squid Squad. So that's a wrap for the Squid Squad. Wow. Keren juga kita bisa sampai di episode Selamat loh bisa Selamat nuntasin loh. Squid Squad ini. Jadi ini anak bungsu ya? Enggak, ini lebih kayak kutil. Kutil bungsu. Iya. Oh, what a moment to start 2025 though, Squid Squad ini. Bener Obrolannya, tontonannya, lumayan Emosinya, draining, emosinya. iya. Itu jujur aja, wow, ini mengeruk banyak sih dari otak dan juga lidah dan juga saliva yang aku punya ini di lidah aku karena nggak nyangka akan sekiciwi itu ya. Ya, nggak nyangka akan sebanyak itu gimmicknya, right? Yeah, but thank you for the content, Ya, Squid thank you Squad. for the content, Yes. bener. Kita nggak akan nungguin season 3 kok, jadi santai aja. Tapi The Squid Squad is a new format from podcast ngedrakor. Dan I don't know, mungkin kita bisa came up with another crazy idea for the season 6. I don't know, tapi That is true. Just trust in Ron's mind. The inside is like quite crazy and then kind of like noisy. So I was those like, ideas what the hell are you talking about? putting Stop. pressure. No! Just for the sake of putting pressure on your brain and But work. anyway, The Squid Squad, thank you buat yang udah dengerin satu segmen ini, The Squid Squad, dan let's see whatever. Yeah. And all happens. in all, it's a fun season fun segment at the end of season 5. Jadi bersyukur. Yeah, see you on season 6. Yeah, see you. The Squid The Squad. Squid Squad.